Puji Tuhan, selamat pagi saudara, selamat bertemu kembali dalam program Berkat Pagi yang memberkati kita di pagi hari ini. Puji Tuhan, kita hari ini mau kembali sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita mau kasih waktu kita mau dengar firman Tuhan. Masih dalam kitab Yohanes, kita mau fokus di pasalnya yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-22. Yohanes 20 ayat yang ke-22. Firman Tuhan, judul perikop di atas, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kita langsung saja lihat di ayat yang ke-22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Sekali lagi, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita mengerti dengan jelas, kita sering dengar khotbah-khotbah, kita harusnya sudah paham, sudah tahu bahwa pada saat Yesus ada di dunia ini, kemudian ia rela disalibkan, kemudian ia mati dan bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya, kemudian akan naik ke sorga. Yesus tidak serta-merta meninggalkan murid-murid begitu saja. Yesus tidak serta-merta meninggalkan umat manusia begitu saja. Tapi Yesus memberikan Roh Kudus. Yesus memberikan rohnya sendiri, roh penolong buat umat manusia, buat murid-murid pada saat itu, bahkan hingga detik ini. Yesus meninggalkan yang namanya Roh Kudus. Yesus memberikan yang namanya Roh Kudus. Sehingga dikatakan di ayat yang ke-22, terimalah Roh Kudus. Hari ini kita mau fokus tentang Roh Kudus. Dalam doktrin GPDI, dalam pengakuan iman GPDI yang kelima, di sana berbicara tentang Roh Kudus. Saya bacakan, kami percaya Roh Kudus adalah pribadi Allah yang memiliki sifat kekal, maha hadir, maha kuasa, maha tahu, maha kudus, maha kasih, dan baptisan Roh Kudus, yaitu kepenuhan Roh Kudus dengan tanda berkata-kata dalam berbagai bahasa sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus, diterima oleh orang percaya, bertobat, dan lahir baru. Dalam doktrin GPD sendiri, di pengakuan iman GPD yang kelima, di sana ditulis dengan jelas bahwa kita, orang-orang percaya, mempercayai yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Roh Kudus adalah pribadi Yesus sendiri yang memiliki sifat Allah, yang memiliki sifat Bapa. Mengapa? Kalau kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 7, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7, mengapa Roh Kudus itu memiliki sifat Allah? Karena, perhatikan ayat yang ke-7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Roh Kudus, Anak, dan Bapa adalah satu. Mereka adalah satu dalam satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Artinya di dalam Yesus ada Roh Kudus, di dalam Bapa ada Roh Kudus. Begitupun sebaliknya, dalam 3 ini tidak ada yang bisa terpisahkan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka adalah satu. Kemudian di mana Roh Kudus itu ada? Lukas 1 ayat 35. Kita akan banyak buka Alkitab pagi hari ini, saudara. Lukas 1 ayat yang ke-35. Di mana Roh Kudus itu ada? Jawab malaikat, Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah maha tinggi akan menaungi engkau. Di mana Roh Kudus itu ada? Yaitu di hati mereka yang percaya kepada Allah Bapa. Di hati mereka yang percaya kepada anaknya Yesus Kristus. Maka Roh Kudus akan turun di atas orang-orang yang percaya. Roh Kudus akan menaungi orang-orang yang percaya. Dan bagaimana
kita dapat dipenuhi oleh Roh Kudus? Kita perhatikan lagi Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang ke-38. Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang ke-38. Ayat yang ke-38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bagaimana kita dapat dipenuhi oleh Roh Kudus? Ingat, Roh Kudus tidak serta-merta ada di hati setiap orang, tidak ada di dalam kehidupan setiap orang. Dijelaskan dalam Alkitab, Roh Kudus itu ada di hati orang yang percaya. Bagaimana kita peroleh? Firman Tuhan tadi katakan, bertobat dan hendaklah beri dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kalau kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus, maka bertobat dan berilah dirimu dibaptis. Percayalah di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai manusia yang ada di bumi, yang masih hidup di bumi ini, kita sangat perlu yang namanya Roh Kudus. Kita sangat butuh yang namanya Roh Kudus. Bukan Roh Kudus yang butuh kita, tidak. Tapi kita yang butuh Roh Kudus. Kita yang butuh Roh Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa? Sebagai orang-orang percaya kita perlu Roh Kudus. Mengapa? Lihat lagi Yohanes 16 ayatnya yang ke-13. Yohanes 16. Yohanes 16 ayatnya yang ke-13. Di sana dijelaskan firman Tuhan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu di dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kita perlu Roh Kudus. Sebagai umat manusia kita perlu yang namanya Roh Kudus. Mengapa? Karena Roh Kudus yang akan memimpin kita kepada kebenaran demi kebenaran. Kebenaran yang diucapkan oleh orang dunia, statement yang mereka anggap benar, belum tentu benar. Karena itu, kita perlu ada yang memimpin kita di dalam kebenaran. Jangan sibuk membenarkan diri sendiri. Jangan cari pembenaran di mana-mana, saudara. Yang bisa pimpin kita dalam kebenaran hanya satu pribadi, yaitu Roh Kudus. Di mana kita dapat tahu kebenaran, yaitu dalam Roh Kudus. Alkitab sendiri katakan, firman Tuhan sendiri katakan, Roh Kudus yang akan pimpin kita kepada kebenaran. Jadi kita nggak usah repot-repot cari kebenaran di sana sini, cuman di dalam satu pribadi, yaitu Roh Kudus. Karena itu kita perlu yang namanya Roh Kudus. Roh Tuhan memimpin kehidupan kita. Salah satu tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus memang berkata-kata dalam bahasa roh. Tapi ada lainnya lagi. Kalau saudara boleh baca di dalam 1 Korintus 12, di situ ada karunia-karunia Roh Kudus. Saudara boleh minta, saudara boleh doakan karunia-karunia kalau saudara rindu untuk memperoleh karunia-karunia Roh Kudus. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita betapa kita perlu yang namanya Roh Kudus. Betapa kita butuh yang namanya pribadi, yakni Roh Kudus. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, biarlah Roh Kudus senantiasa memimpin kehidupan saya dan saudara. Bahkan pagi hari ini pun, sebelum saudara memulai aktivitas, mari setelah firman Tuhan didengar, berdoa. Biarkan Roh Kudus pimpin saudara. Setiap langkah kita biar Roh Kudus yang pimpin kita. Sehingga kebenaran demi kebenaran senantiasa mengiringi perjalanan hidup kita. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita. Perlu Kau Tuhan.